Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Najla Aulia Arifin dan rekan saya. Saya Tarizandini Pratiwi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi dan teknik audit berbantuan komputer. Penjelasan pertama oleh saya sendiri. Untuk definisi sendiri, sejak dilahirkan oleh Institute of Internal Audit, definisi fungsi internal audit telah dirancang untuk memenuhi ruang lingkup pengendalian internal, manajemen resiko dan governance. Demikian pula fungsi internal audit di sektor perbankan di Indonesia yang lazim disebut dengan Satuan Kerja Audit Intern Bank atau SKAI. Eh, Penerapan manajemen resiko dalam Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum di sektor perbankan Indonesia, terutama dipicu dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 915 PBI 2007, tanggal 30 November 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum. Sesuai PBI tersebut, pasal 15-17, SKAI dituntut untuk melaksanakan fungsi audit internal yang efektif dan menyeluruh terhadap penggunaan teknologi informasi oleh bank. SKAI harus melaksanakan fungsi audit intern ini secara berkala dan melaporkannya kepada Bank Indonesia dalam laporan semesteran. Pelaksanaan audit teknologi informasi ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan SKAI dalam audit teknologi informasi. Di dalam lampiran surat edaran Bank Indonesia nomor 930 DPNP tanggal 12 Desember 2007 dijelaskan bahwa agar audit intern teknologi informasi efektif dan dapat menjamin integritas data dan menunjang kelangsungan operasional bank, SKAI sekurang-kurangnya melakukan beberapa hal berikut. Menyusun dan meyakini pedoman kerja sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi area risiko teknologi informasi yang akan menjadi fokus audit. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap fungsi dan kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi bank. Yang keempat, memastikan penerapan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Lalu yang kelima, mengevaluasi efektivitas perencanaan dan pengawasan penyelenggara teknologi informasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Satuan Kerja Pengguna Teknologi Informasi. Yang keenam, mengevaluasi kepatuhan teknologi informasi bank terhadap ketentuan intern, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta internasional best practice, misalnya ISO, IE, COVID,
IT, dan Capability Maturity Model. Lalu yang ketujuh, menyarankan alternatif perbaikan untuk mengatasi kekurangan aspek-aspek terkait TI, khususnya di bidang pengamanan. Yang kedelapan, melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil audit. Yang kesembilan, berperan sebagai narasumber dalam aspek pengendalian dalam hal bank melakukan pengembangan penyelenggara TI seperti pengembangan aplikasi. Lalu ada audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat yang mengamankan a- mengamankan aset, aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Sama halnya dengan aktiva-aktiva lainnya, maka aktiva ini juga perlu dilindungi dengan memasang pengendalian intern. Perangkat keras bisa rusak karena unsur kejahatan ataupun sebab-sebab lain. Perangkat lunak dan isi file data dapat dicuri. Peralatan pendukung dapat dihancurkan atau disalahgunakan untuk tujuan yang tidak diotorisasi. Karena konsentrasi aktiva tersebut berada pada lokasi pusat sistem informasi, maka pengamanannya pun menjadi perhatian dan tujuan yang sangat penting. Lalu yang B, itu ada menjaga integritas data. Integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi. Integritas data berarti data memiliki atribut seperti kelengkapan, sehat dan jujur, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar, atau fakta atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Akibatnya, keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar, sehingga data yang buruk integritasnya akan berdampak pada kerugian perusahaan serta dapat melemahkan daya saing persaingan. Meskipun demikian, perlu juga disadari bahwa menjaga integritas data tidak terlepas dari pengorbanan biaya. Oleh karenanya, upaya untuk menjaga integritas data dan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Berkenaan dengan menjaga integritas data ini, ada dua faktor utama yang mempengaruhi nilai data, yaitu yang pertama, nilai informasi yang terkandung pada data tersebut untuk pengambil keputusan perorangan. Lalu yang kedua, seberapa jauh data tersebut dapat digunakan secara bersama-sama oleh para pengambil keputusan. Lalu yang C, menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Untuk menilai efektivitas sistem, auditor sistem informasi harus tahu mengenai kebutuhan pengguna sistem atau pihak-pihak pembuat keputusan yang terkait dengan layanan sistem tersebut. Selanjutnya, untuk menilai apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, terutama bagi para pengambil keputusan, auditor perlu mengetahui karakteristik pengguna. Berikut proses pengambilan keputusannya. Biasanya, audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post-audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan, apakah kinerja sistem yang pertama itu layak dipertahankan, yang kedua
harus ditingkatkan atau perlu modifikasi. Yang ketiga, sistem sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Lalu yang Lalu, audit efektivitas sistem dapat dilaksanakan pada tahap perancangan sistem. Hal ini dapat terjadi jika perancang sistem mengalami kesulitan untuk mengetahui kebutuhan user karena user tidak dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Jika dirasa bahwa sistem cukup kompleks dan penerapannya akan membutuhkan biaya yang besar, maka manajemen dapat meminta pihak independen untuk mengevaluasi sistem sebelum sistem tersebut diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem telah dirancang secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan user. Melihat kondisi seperti ini, auditor sistem informasi perlu mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi sistem dengan berfokus pada kebutuhan dan kepentingan manajemen. Lalu yang D, sistem informasi dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja mengoperasikan sistem tersebut. Sumber daya tersebut bisa saja sangat terbatas adanya. Oleh karenanya, beberapa kandidat sistem harus berkompetisi untuk memaksimalkan penggunanya. Efisiensi sistem pengelolaan data menjadi penting apabila tidak ada lagi kapasitas sistem yang nganggur. Kinerja sistem aplikasi individual biasanya menurun, dan manajemen perlu memutuskan apakah efisiensi harus diperbaiki atau sumber daya ekstra harus dibeli. Karena perangkat keras dan perangkat lunak tambahan mahal harganya, maka manajemen harus mengetahui untung ruginya. Oleh karenanya, manajemen dapat meminta bantuan auditor sistem informasi yang independen untuk mengevaluasi permasalahan tersebut. Melaksanakan sistem informasi berarti melihat seluruh komponen sistem, yaitu sejak dari orang yang terlibat melaksanakan sistem, perangkat keras dan lunaknya, prosedur, data, hingga sarana komunikasinya, dan transmittal data. Singkatnya, area audit sistem informasi bukan semata berfokus pada laporan hasil pemrosesan komputer, tetapi mencakup seluruh komponen sistem komputer. Lalu selanjutnya penjelasan mengenai pendekatan audit. Pendekatan audit yaitu perubahan lingkungan audit dari manual ke digital berpengaruh pada perubahan pendekatan audit. Pada awalnya, perkembangannya pendekatan audit sistem informasi terlihat masih mengabaikan lingkungan komputer. Bahkan komputer hanya diperlakukan sebagai black box. Pesatnya perkembangan dunia komputer dibarengi dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian auditor ternyata mengundang dua perlakuan yang berbeda terhadap komputer, yaitu yang pertama, komputer digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan audit, misalnya untuk mengambil sampel transaksi, memproses data, mencetak surat konfirmasi piutang, dan sebagainya. Yang kedua, komputer dijadikan sebagai target audit karena data di-entry ke komputer dan hasilnya dianalisis untuk menilai keandalan pemrosesan dan keakuratan program komputer. Sejalan dengan evolusi tersebut, muncullah beberapa pendekatan audit sistem informasi yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu auditing around the computer, auditing with the computer, serta auditing through the computer. Lalu ada auditing around the computer, yaitu audit around the computer adalah audit terhadap penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer tanpa menggunakan kemampuan peralatan itu sendiri.
Auditor mengambil kesimpulan dan merumuskan opini dengan hanya menelaah struktur pengendalian dan melaksanakan pengujian transaksi dan prosedur verifikasi saldo. Auditor melakukan pengujian terhadap dokumen input dan laporan output. Apabila masukan dan keluarannya benar, maka prosesnya juga benar. Dengan teknik ini, auditor menguji reliabilitas dari komputer generated information dengan terlebih dahulu menghitung hasil yang diinginkan dan dari transaksi yang dimasukkan dalam sistem dan kemudian membandingkan hasil perhitungan dengan hasil proses output. Singkat Singkat kata, auditing around the computer adalah auditor mentrasir transaksi ke black box melalui audit trail dari sisi lain, yaitu menguji output atau hasil cetakan komputer ke dokumen sumbernya seperti data input tanpa melihat prosesnya. Jika terbukti akurat dan valid, maka diasumsikan bahwa sistem pengendalian berfungsi seperti seharusnya. Secara umum, sistem akuntansi terdiri dari aktivitas input, proses, dan output. Pada pendekatan audit round the computer ini, aktivitas proses diabaikan oleh auditor. Sebagai penggantinya, auditor memilih dan mengumpulkan dokumen dasar yang sudah diinputkan ke sistem komputer untuk disumerikan lagi secara manual. Hasil hitungan maupun manual tersebut selanjutnya dibandingkan dengan output hasil olahan komputer. Jika ada perbedaan, maka auditor akan mengamati pengendalian mana yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut dan selanjutnya menentukan saran koreksinya. Sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi, maka pendekatan around the computer mulai ditinggalkan. Pendekatan ini berasumsi bahwa komputer seolah-olah tidak ada dan komputer juga dianggap tidak akan mampu mengidentifikasi input yang salah tanpa bantuan prosedur manual. Lalu auditing with the computer, yaitu audit with the computer adalah pendekatan audit dengan eh, menggunakan komputer untuk membantu beberapa pekerjaan audit dalam berbagai bentuk. Dalam pengetikan laporan, penjadwalan, penyusunan rencana kerja audit, penyusunan kertas kerja, pemeriksaan menggantikan proses audit manual. Pendekatan ini ditempuh mengingat kini sebagian besar atau pada umumnya data sudah berformat elektronik atau digital. Kondisi data seperti ini adalah sejalan dengan perkembangan komputer dan teknologi informasi dalam mendukung kecepatan proses bisnis. Oleh karena itu, auditor pun harus dapat mengimbangi kondisi tersebut dalam arti mampu mengevaluasi data-data yang berformat digital tersebut. Kemampuan demikian adalah penting guna menjaga mutu dan produktivitas audit. Pengguna informasi teknologi dalam audit adalah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit. Bentuk yang lebih maju Bentuk yang lebih maju dalam pendekatan ini adalah digunakannya Generalized Audit Software, yaitu program audit yang berlaku umum untuk berbagai klien. ACL, IDEA, Teammate, Audit Leverage, dan sebagainya dengan menggunakan eh, JAS dalam melaksanakan audit berarti auditor telah melaksanakan salah satu di antara teknik audit yang dikenal dengan istilah Computer Assisted Audit Teknik atau dalam buku standar profesional akuntan publik terbit IAI.
Ikatan Akuntansi Indonesia disebut teknik audit berbantuan komputer. Audit dengan menggunakan perangkat lunak audit akan lebih efisien karena auditor tidak perlu membuat program tersendiri untuk setiap audit yang berbeda. Manfaat potensial penggunaan teknologi sistem informasi dalam audit antara lain adalah yang A, kertas kerja yang di-generate Allah. Hmm? Kertas kerja yang di-generate oleh komputer pada umumnya lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Waktu audit dapat dihemat dengan cara mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan footing cross, footing, dan jenis hitungan-hitungan lainnya. C. Hitungan-hitungan, perbandingan, klasifikasi, dan manipulasi data untuk tujuan audit dapat dijalankan lebih akurat dan cepat. Yang D. Review perhitungan analisis dapat dilakukan lebih efisien dan cakupan skupnya pun dapat lebih luas. Yang E, standarisasi koresponden audit hingga ke pelaporan audit dapat dijalankan, disimpan dan diedit atau dimodifikasi secara lebih mudah. Lalu yang F, beban moral dan produktivitas lebih meningkat karena waktu audit lebih cepat dari proses audit manual. Yang eh, yang J, biaya audit dapat ditekan melalui penggunaan kembali program-program aplikasi audit untuk audit. Yang H, mengurangi ketergantungan pada orang-orang atau staf IT audit. Lalu yang ketiga, auditing of the computer. Ya Tarija ini mah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tariza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai auditing truk di komputer. Audit truk di komputer yaitu pemeriksaan langsung terhadap program-program dan file komputer pada audit sistem informasi berbasis teknologi informasi. Auditor menggunakan komputer atau software bantu atau dengan cek logika program dalam rangka pengujian pengendalian. Teknik ini fokus pada pengujian tahapan pemrosesan komputerisasi, logika, program, edit routines, dan program kontrol. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika program pemrosesan dikembangkan dengan baik dan memenuhi edit routines dan program cek yang memadai, maka error dan kecurangan tidak akan mudah terjadi tanpa terdeteksi. Auditor menguji dan menilai efektivitas prosedur pengendalian operasi dan program komputer serta ketepatan proses di dalam komputer. Keunggulan metode ini adalah bahwa auditor memiliki kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer, dan hasil kerjanya lebih dapat dipercaya dan sistem memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan kelemahan terletak pada biaya yang sangat besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik audit berbantuan komputer. Jadi, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan dalam mengumpulkan data, memproses, dan melaporkan informasi keuangan. Oleh karena itu, auditor akan banyak menemukan lingkungan di mana data tersimpan lebih banyak dalam media elektronik
dibanding media kertas. Auditor harus menentukan bagaimana perusahaan menggunakan sistem teknologi informasi untuk menginisiasi, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan. Sebenarnya, tidak ada perbedaan konsep audit yang berlaku untuk sistem yang kompleks dan sistem yang manual. Yang berbeda hanyalah metode-metode spesifik yang cocok dengan situasi sistem informasi akuntansi yang ada. Pemahaman ini diperlukan dalam rangka mendapatkan pemahaman internal kontrol yang baik agar dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, timing, dan perluasan pengujian yang akan dilakukan. Lalu, Statement on Auditing Standard atau AICPA dan Standar Profesional Akuntan Publik atau IAI itu juga mengatur masalah ini. Terdapat beberapa item dalam standar audit tersebut mengatur tata cara audit dalam lingkungan sistem informasi berbasis komputer. Menurut standar, pada dasarnya, auditor keuangan melakukan pengujian uji kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, seperti melakukan otorisasi, kelengkapan, dan keakuratan, lalu melakukan uji substantif, yaitu seperti uji terhadap transaksi dan hasil pengolahan, dan melakukan pengolahan kembali transaksi dalam prosedur pengujian kepatuhan atau substantif. Next. Tentunya, luasnya pengujian terkait dengan risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor, jenis dan luas pengujian itu tidak tergantung besarnya perusahaan, tetapi ditentukan oleh kompleksitas lingkungan TI yang ada seperti luasnya sistem online yang digunakan, tipe dan signifikansi transaksi keuangan, serta sifat dokumen atau database, serta program yang digunakan. eh, Pengaruh terbesar penggunaan teknologi informasi sebagai perangkat yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi sebagai objek data, diantaranya yaitu yang A, perubahan bentuk informasi sebagai bukti audit dari informasi yang menggunakan kertas atau visual menjadi bentuk elektronik atau non-visual yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer. Kemudian yang B, perubahan bentuk bukti audit tersebut pada gilirannya juga mempengaruhi cara memperoleh bukti audit dan cara mengevaluasi bukti audit yang telah diperoleh tersebut. Kemudian yang C, volume data yang tersimpan pada sebuah perusahaan, apalagi perusahaan multinasional misalnya telah mencapai ukuran yang sangat besar, yaitu dapat mencapai kapasitas terabyte bahkan petabyte. Next. Kemudian yang D, yaitu perubahan jejak audit, yakni suatu mekanisme yang memungkinkan pelacakan kronologi suatu transaksi dari awal sampai akhir ataupun sebaliknya. Kemudian yang E, adanya perubahan struktur pengendalian internal perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengolahan data. Jadi, seluruh bentuk pengaruh yang sudah dijelaskan tersebut menjadikan teknik audit berbantuan komputer ini sebagai suatu keharusan bagi kantor akuntan publik apabila ingin memberikan pelayanan terbaik pada klien-kliennya dengan pekerjaan audit yang berkualitas, tepat waktu, serta adanya efisiensi biaya dan tenaga dalam pengerjaan audit. Namun, secara umum, teknik audit berbantuan komputer ini atau yang disebut Computer Assisted Audit Technique Tools adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. Nah, TABK ini juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. Dengan kata lain, TABK ini merupakan perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji baik secara langsung maupun tidak langsung logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data. Namun, apabila auditor memilih menggunakan teknik audit berbantuan komputer, maka auditor dapat memilih pendekatan yang digunakannya, yaitu apakah untuk melakukan pengujian aplikasi ataukah melakukan pengujian substantif. Next. Selanjutnya, dalam pengujian
aplikasi, maka audit menekankan pada evaluasi dan pengujian pengendalian aplikasi, bukan pada evaluasi datanya atau database, guna menentukan apakah sistem aplikasi telah berjalan secara benar dan logis. Namun, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, dapat melakukan tes data. Jadi, metode ini menggunakan data masukan yang telah dipersiapkan auditor dan menguji data tersebut dengan salinan dari perangkat lunak aplikasi. Hasil pemrosesan data tersebut akan dibandingkan dengan ekspektasi auditor jika ada hasil yang tidak sesuai. Mungkin ini suatu indikasi penyimpangan logika atau mekanisme pengendalian. Kemudian, eh, Integrated Test Facility atau ITF adalah suatu pendekatan teknik terotomatisasi yang memungkinkan auditor menguji alur logika dan kendali suatu aplikasi pada saat operasi normal berlangsung. Kemudian yang C, yaitu Parallel Simulation. Jadi pendekatan ini mengharuskan auditor untuk membuat suatu program yang menyimulasikan fungsi utama tertentu dari aplikasi yang sedang diuji. Next. Sedangkan untuk melakukan substantif test, misalnya detail transaksi atau saldo perkiraan, itu dapat digunakan pendekatan database untuk memverifikasi keakuratan, kelengkapan, integritas, keberalasan, dan ketepatan waktu data. Beberapa teknik yang dapat dipilih oleh auditor yaitu yang pertama ada Embedded Audit Module atau EAM. Ini merupakan suatu teknik di mana satu atau lebih modul program tertentu dilekatkan di suatu aplikasi untuk mencatat secara tersendiri serangkaian transaksi yang telah digunakan ke dalam file yang akan dibaca oleh auditor. Kemudian, Generalized Audit Software atau GIS adalah pendekatan yang menggunakan suatu perangkat lunak tertentu yang dimanfaatkan untuk menyeleksi, mengakses, mengorganisasikan data untuk kepentingan pengujian substantif. Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk mengakses dan mengambil berbagai file data ke dalam komputer untuk kemudian melakukan berbagai pengujian yang diperlukan. Pendekatan ini merupakan teknik yang paling populer karena relatif lebih mudah karena tidak diperlukan kemampuan teknik komputasi yang cukup mendalam. Jadi, apabila dilihat dari sisi proses pengujian logika internal suatu aplikasi, maka teknik tes data, ITS, PS, dan IAM merupakan teknik-teknik pengujian logika internal aplikasi secara langsung, sedangkan teknik GIS merupakan suatu teknik pengujian tidak langsung. GIS disebut dengan teknik pengujian tidak langsung karena dia tuh lebih cenderung untuk mengambil output dari aplikasi untuk kemudian diolah kembali untuk diuji apakah output itu sesuai dengan kriteria pengujian yang ditentukan. Next. Ada beberapa keuntungan menggunakan keuntungan menggunakan TABK antara lain yaitu yang A, untuk database yang berisikan ribuan transaksi yang tidak mungkin dilakukan dengan cara manual, maka TABK sangat membantu untuk memfokuskan audit dengan lingkup yang lebih luas dan lebih konsisten sehingga mengurangi tingkat risiko audit. Kemudian yang B, TABK mampu memeriksa 100% seluruh transaksi dalam sebuah database. Dengan demikian, akan memperbesar sampling dan memberi kesempatan mengukur kelemahan pengendalian internal lebih besar. Kemudian yang C,
TABK itu dapat meningkatkan identifikasi atas exception sehingga mampu memberikan informasi untuk analisis data dan melihat profil data yang lebih independen terhadap auditi. Kemudian yang D, waktu untuk proses audit lebih cepat dengan bantuan TABK ini memberikan penghematan biaya dan ketersediaan informasi lebih cepat. Next. Kemudian selain selain mempunyai beberapa keuntungan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga dalam TABK, yaitu diperlukan waktu dan biaya yang besar untuk pelatihan para staf untuk menggunakan software tersebut, karena untuk menjadi mahir, software-software ini menuntut pengembangan dan pemeliharaan keahlian secara keberlanjutan. Kemudian, dokumentasi CAATS harus didasarkan pada program audit dan mengidentifikasi secara jelas prosedur audit dan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang C, ketika meminta akses ke data produksi untuk digunakan dengan CAATS, auditor harus meminta akses read-only. Kemudian yang D, manipulasi data yang dikerjakan oleh auditor harus dikerjakan pada copy file produksi dalam lingkungan yang terkendali untuk meyakinkan bahwa data produksi tidak diekspos dan digunakan untuk melakukan update yang tidak diotorisasi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai teknik audit berkelanjutan. Jadi, luas dan kompleksitas pemrosesan komputer yang signifikan tentunya akan berpengaruh terhadap sikap waktu dan luas prosedur audit. Penyebab utama pengaruh tersebut dikarenakan bergesernya bukti audit menjadi bukti elektronik. Di samping itu, TI memungkinkan transaksi real-time yang mempengaruhi perilaku bukti menjadi terus berubah. Dalam kasus tersebut, peran audit berkelanjutan sangat dibutuhkan. Dengan adanya kemajuan TI dan penggunaan software ini, memberikan manajemen dan auditor kemampuan untuk melakukan audit dan monitoring berkelanjutan. Perkembangan tersebut memungkinkan pengintegrasian teknologi dengan audit berkelanjutan. Meskipun demikian, dua hambatan terbesar berasal dari sisi teknis klien dan pelatihan staf. Klien cenderung tidak suka pada monitoring secara berkelanjutan, sedangkan audit memerlukan seluruh akses informasi dalam perusahaan. Untuk melakukan audit berkelanjutan, auditor mengembangkan program yang secara rutin bekerja pada proses bisnis normal setiap hari. Kemudian metodologi audit secara berkelanjutan dapat dibagi menjadi tiga area level data, yang mana merupakan area dasar dari pemeriksaan data. Yang A itu ada keystroke level. Ini untuk keberhasilan kebijakan auditing berkelanjutan analisis statistis dari setiap keystroke untuk operasi utilitas database adalah kegiatan yang esensial. Kemudian yang B, transaction level. Secara umum transaksi divalidasi pada saat dimasukkan pada software aplikasi. Kemudian yang C, transaction pattern level, ini memonitor keystroke secara dinamika dan menjalankan CAATS adalah perangkat audit yang kuat pada transaksi real time. Pada level ini memonitor data melampaui
periode waktu menggunakan expert system, dan kriteria berbasis aturan. Level ini juga memfasilitasi auditor untuk membuktikan dan melaporkan penilaian pengendalian internal manajemen. Dengan melakukan evaluasi pengendalian operasi secara berkelanjutan, maka jarak waktu antara penyalahgunaan sistem dan deteksi penyalahgunaannya dapat dikurangi. Kejadian atas kegagalan, manipulasi yang tidak tepat, dan kurangnya pengendalian akan ditemukan dengan tepat waktu atau timely basis melalui kegunaan prosedur audit berkelanjutan dan memberikan keyakinan dalam sistem yang dapat dipercaya baik bagi auditor dan manajemen. Jadi, terdapat 5 tipe teknik audit berkelanjutan yang tersedia. Yang pertama itu sistem control audit review file dan embedded audit modules. Jadi kegunaan teknik ini termasuk software specially written audit atau audit yang ditulis secara khusus pada sistem aplikasi organisasi. Jadi sistem aplikasi dimonitor secara selektif. Kemudian yang kedua itu adalah snapshots. Jadi ini tuh meliputi pengambilan semacam gambar dari alur proses di mana transaksi diikuti tahap input sampai tahap output. Dengan penggunaan teknik ini, transaksi diberi label dengan menerapkan identitas pada data input and record atas informasi yang dipilih tentang apa yang terjadi untuk review berikutnya. Kemudian yang ketiga, terdapat audit hooks disimpan pada sistem aplikasi dan berfungsi sebagai tanda merah sehingga menyebabkan auditor bertindak sebelum kesalahan atau penyimpangan berlebihan. Kemudian yang keempat, Integrated Test Facilities atau ITF. Ini juga dikenal dengan model perusahaan atau dummy companies. Ini mencakup record dari model yang ada dalam arsip produksi audit. Auditor juga dapat menciptakan proses sistem baik dalam transaksi langsung atau transaksi uji selama proses biasa berjalan, dan transaksi tersebut mengupdate record dari model entity. Operator memasukkan tes transaksi secara simultan dengan transaksi langsung yang dimasukkan dalam proses. Auditor juga dapat membandingkan keluaran dengan data yang telah dihitung tersendiri untuk menguji kebenaran dari proses data komputer. Kemudian yang kelima, Continuous and Intermittent Simulation atau CIS. Sistem komputer selama proses transaksi berjalan membuat simulasi pelaksanaan instruktur pada aplikasi setiap transaksi dimasukkan. Simulator ini memutuskan apakah transaksi memenuhi kriteria tertentu, dan jika ya, audit transaksi tersebut. Jika tidak, simulator menunggu sampai menemui transaksi yang memenuhi kriteria selanjutnya. Namun demikian, hal yang harus memahami bahwa teknik audit berkelanjutan tidak dapat mengatasi seluruh masalah pengendalian, dan kegunaan teknik ini menyediakan hanya jaminan yang terbatas bahwa sistem proses informasi yang diuji telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eh, sebagai informasi tambahan mengenai audit sistem informasi dan teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama, untuk audit.
Yang pertama untuk audit sistem informasi itu sendiri, yaitu audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem informasi suatu organisasi yang pertama melindungi aset, mempertahankan integritas data, efektif dalam mencapai tujuan organisasi, efisiensi dalam pengoperasiannya dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Tujuan audit sistem informasi itu yang pertama menilai keamanan sistem dari akses, autentikasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Lalu yang ketiga menjamin keandalan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan. Lalu yang keempat, menilai kepatuhan terhadap regulasi seperti ISO dan GDPR dan lain-lain. Yang terakhir, menilai pengendalian internal pada sistem informasi. Lalu ada lingkup audit sistem informasi yaitu infrastruktur teknologi informasi kayak hardware, jaringan, dan data center. Nah, aplikasi sistemnya itu ada kayak ERP, core banking, dan lain-lain. Lalu untuk sistem keamanannya biasanya security, backup, sama recovery. Lalu ada manajemen proyek teknologi informasi dan yang terakhir tata kelola teknologi informasi dan kebijakan IT governance. Lalu yang kedua untuk teknik audit berbantuan komputer eh, adalah penggunaan perangkat lunak atau teknologi oleh auditor untuk mendukung proses audit, terutama dalam pengujian data secara elektronik. Jenis-jenis dari TABK ini sendiri, yang pertama software audit khusus, misalnya ACL, IDEA, TeamMate, Analytics digunakan untuk menganalisis jutaan baris data, lalu menemukan outlier, duplikasi atau transaksi yang mencurigakan, yang terakhir membandingkan data antar sistem, atau biasa disebut dengan cross-matching. Lalu yang kedua, pemrograman sederhana seperti SQL atau Python untuk mengambil atau menguji data. Lalu yang ketiga ada audit melalui sistem, yaitu modul audit yang ditanam dalam aplikasi sistem untuk mengumpulkan data audit secara otomatis. Nah, manfaat TABK sendiri yang pertama untuk efisiensi dan efektivitas audit meningkat, lalu bisa mengaudit 100% populasi data, bukan hanya sampel saja. Yang ketiga dapat mengidentifikasi anomali data lebih cepat. Lalu yang C, mengurangi resiko human error dalam pemeriksaan manual. Contoh penerapan dari TABK sendiri yang pertama, auditor bank menggunakan IDEO untuk menguji validitas transaksi pinjaman. Lalu yang kedua, pemeriksaan log file untuk memastikan tidak ada akses tidak sah ke sistem core banking. Lalu yang terakhir, deteksi transaksi ganda atau fiktif dalam data pembayaran elektronik. Lalu dapat disimpulkan eh, bahwa audit sistem informasi menilai keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi suatu entitas. TABK sendiri adalah alat bantu penting yang memungkinkan auditor bekerja lebih cepat, efisien, dan akurat, khususnya saat menangani volume data besar seperti di sektor perbankan atau e-commerce. Jika lalu eh, mau saya mau memberikan informasi tambahan lainnya. Lalu yang pertama, komponen penting dalam audit sistem informasi itu yang pertama ada kontrol umum
teknologi informasi, yaitu kontrol terhadap infrastruktur TI seperti keamanan fisik, kontrol akses, backup data, dan pemeliharaan sistem. Lalu untuk kontrol aplikasinya, yaitu kontrol yang diterapkan pada aplikasi tertentu untuk memastikan input, pemrosesan, dan output data yang akurat. Lalu yang kedua, untuk metodologi audit sistem informasi, audit dilakukan dengan mengikuti tahapan seperti yang pertama, itu ada perencanaan audit di mana di dalamnya itu memahami sistem, memahami resiko bisnis dan lingkungan teknologi informasi. Lalu yang kedua ada pengujian pengendalian, yaitu memverifikasi keberadaan dan efektivitas kontrol internal. Lalu yang ketiga ada pengumpulan bukti, di mana bukti dapat berupa log sistem, laporan akses konfigurasi sistem, dan lain-lain. Lalu yang keempat, evaluasi dan pelaporan, yaitu menilai hasil audit dan memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu yang ketiga, tantangan dalam audit sistem informasi. Yang pertama, kompleksitas sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang tinggi, perubahan teknologi yang cepat. Lalu yang ketiga, keterbatasan pemahaman auditor terhadap teknologi baru. Yang keempat, masalah integrasi antara sistem lama dan baru. Lalu ada standar dan kerangka kerja terkait audit sistem informasi, yaitu beberapa standar dan kerangka kerja yang sering digunakan. Yang pertama ada Control Objective for Information, yaitu kerangka kerja tata kelola. Lalu ada ISO, yaitu standar keamanan informasi. Lalu ada Information Technology Audit Framework, yaitu panduan teknis audit teknologi informasi. Lalu ada NIST, yaitu standar keamanan informasi dari Amerika Serikat. Lalu untuk penjelasan lanjutan mengenai teknik audit berbantuan komputer, yang pertama untuk alat dan tools TABK yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada ACL, yaitu kegunaannya untuk menganalisis data, audit transaksi, dan deteksi anomali. Lalu IDEO yaitu sampling, perbandingan data, atau deteksi duplikasi. Lalu ada Microsoft Excel, yaitu fungsi dasar untuk analisis data kecil. Lalu ada SQL, yaitu query untuk ekstraksi data dari database. Lalu ada Python, yaitu otomatisasi dan analisis data besar. Lalu yang kedua, teknik analisis dalam TABK. Yang pertama, stratifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori atau nilai. Yang kedua ada JAP, yaitu menemukan nomor urut yang hilang atau tidak logis. Yang ketiga ada mendeteksi kecurangan dengan distribusi angka. Yang keempat ada matching, membandingkan dua set data untuk mendeteksi ketidaksesuaian. Yang ketiga ada resiko dan kendala dalam penggunaan TABK sendiri, data tidak lengkap atau tidak dapat diakses auditor. Yang kedua kesalahan dalam scripting dan interpretasi data. Lalu yang ketiga ketergantungan pada software yang memerlukan perlakuan khusus. Lalu yang terakhir ada kurangnya integrasi dengan sistem audit manual. Lalu yang C, keterkaitan audit sistem informasi dan manajemen resiko, yaitu audit sistem informasi erat kaitannya dengan manajemen resiko, khususnya dalam mengidentifikasi resiko terkait kehilangan data, kebocoran informasi, dan kegagalan sistem. Memberikan jaminan kepada manajemen dan pemangku kepentingan bahwa kontrol sudah berjalan baik. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan strategis terkait investasi dan keamanan sistem. Lalu selanjutnya penjelasan tambahan oleh Tariza. Baik, untuk di era digital saat ini, sistem informasi menjadi bagian integral dari hampir seluruh proses bisnis. Oleh karena itu, auditor itu tidak hanya diharuskan untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi dan audit saja, tetapi juga mengenai teknologi informasi yang mendasari sistem akuntansi modern. Ada dua pendekatan penting dari audit berbasis TI, yaitu ada Computer Assisted Audit Technique dan Continuous Auditing. Uh, untuk TABK itu
memiliki beberapa tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi proses audit, kemudian meningkatkan efektivitas pengujian, lalu mendukung audit berbasis risiko, dan mengakses data yang hanya tersedia dalam sistem komputer. Kemudian, manfaatnya sendiri yaitu untuk mempercepat analisis data volume besar, deteksi kesalahan dan anomali secara akurat, dapat menyesuaikan dengan area berisiko tinggi, dan tidak perlu konversi manual ke format cetak. Jadi, eh, teknik audit berbasis komputer ini merupakan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mengotomatisasi sebagian proses audit dengan memanfaatkan perangkat lunak atau program komputer dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan jangkauan audit, terutama untuk lingkungan yang datanya sangat besar dan kompleks. Kemudian, eh, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai jenis-jenis dari TABK, yaitu GAS, yaitu Generalized Audit Software. Ini itu adalah merupakan perangkat lunak yang umum digunakan oleh auditor. Contohnya itu ada ACL, IDEA, dan Arbutus. Ini tuh fungsinya untuk membaca, mengekstraksi, menyaring, dan menganalisis data dari sistem klien, menguji kelengkapan dan keakuratan transaksi, dan membuat laporan exception dan summary audit. Kemudian, untuk tes data, jadi auditor itu menciptakan data transaksi tiruan dan memasukkannya ke sistem klien untuk mengetahui bagaimana sistem merespon. Misalnya, pada transaksi dengan nomor akun yang tidak valid atau jika terdapat transaksi yang melebihi batas maksimum. Nah, tujuan dari tes data ini tuh untuk menguji kontrol aplikasi dan validasi input. Kemudian, Integrated Test Facility atau ITF. Jadi, ini tuh auditor tuh membuat entitas palsu, misalnya kayak pelanggan palsu itu di sistem nyata perusahaan. Nah, setelah itu transaksi dikirim secara rutin untuk memantau keandalan sistem pemrosesan. Lalu hasilnya akan diuji untuk mengetahui apakah sistem itu dapat memperlakukan data palsu dengan logika yang benar. Kemudian, parallel simulation. Jadi, auditor itu membuat simulasi sistem audit tersendiri, lalu data realnya akan dikirim ke sistem simulasi dan outputnya dibandingkan dengan output sistem perusahaan, lalu mendeteksi adanya kesalahan pemrosesan oleh sistem klien. Kemudian, embedded audit module, yaitu auditor akan menanamkan modul audit langsung dalam sistem aplikasi, lalu datanya dikumpulkan secara otomatis untuk dianalisis, dan embedded audit module ini cocok untuk audit real time atau continuous auditing. Nah, TABK ini sendiri membutuhkan keahlian TI oleh auditor, membutuhkan akses ke sistem dan data yang seringkali dibatasi oleh klien, membutuhkan biaya lisensi perangkat lunak audit itu bisa tinggi, dan risiko keamanan data jika auditor mengakses data sensitif tanpa adanya pengawasan. Kemudian, untuk teknik audit berkelanjutan ini tuh adalah eh, pendekatan yang berbasis teknologi di mana proses audit ini tuh dilakukan secara berulang, otomatis, dan hampir real time. Dan ini tuh dilakukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau potensi risiko lebih cepat, memberikan feedback cepat bagi manajemen, dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Nah, terdapat juga elemen-elemen kunci audit berkelanjutan, yaitu automated controls testing, yaitu pengujian kontrol internal yang dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan. Kemudian terdapat continuous data monitoring, yaitu data keuangan dan operasional dimonitor terus-menerus. Kemudian exception reporting, ini adalah laporan terhadap transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari kebiasaan atau aturan yang ditetapkan.
Kemudian alert system, ini merupakan sistem peringatan otomatis saat penyimpangan terdeteksi. Dan dashboards, yaitu visualisasi interaktif dari hasil audit yang terus diperbarui. Nah, untuk contoh implementasinya tersendiri, bisa dilakukan pada area audit untuk penggajian, yaitu dengan sistem mendeteksi gaji di atas batas wajar atau pembayaran ganda. Kemudian pada area persediaan itu bisa melakukan pemantauan pergerakan stok untuk mendeteksi jika adanya kehilangan barang. Kemudian di area keuangan itu sistem tersebut tuh dapat mendeteksi transaksi fiktif atau jika terdapat transaksi yang tidak lazim. Kemudian pada area keamanan akses yaitu dengan melakukan monitoring akses login yang mencurigakan secara real time. Nah, untuk perbedaan dari audit berkelanjutan dan audit tradisional ini sendiri, terdapat beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek waktu, kalau audit tradisional itu berdasarkan periodik atau tahunan dan kuartalan, sedangkan kalau audit berkelanjutan ini nyaris real time atau bahkan mingguan. Nah, kemudian aspek kedua itu pada aspek deteksi masalah. Kalau audit tradisional itu tuh deteksi masalahnya tuh setelah kejadian, sedangkan kalau audit berkelanjutan itu saat atau sebelum kejadian tersebut terjadi. Kemudian terdapat pada aspek teknologi juga, kalau audit tradisional itu masih manual atau semi manual, sedangkan kalau audit berkelanjutan itu tuh otomatis dan dia berbasis sistem. Lalu pada aspek frekuensi juga, kalau audit tradisional itu terbatas, sedangkan audit berkelanjutan itu tuh terus-menerus. Lalu pada aspek reaksi juga, kalau audit tradisional cenderung lebih lambat untuk melakukan auditnya, sedangkan kalau audit berkelanjutan lebih cepat dan proaktif karena dia berbasis sistem. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari audit berkelanjutan ini, dia itu dapat meningkatkan pengendalian internal, bisa melakukan respon cepat terhadap masalah atau adanya risiko, lalu efisiensi biaya jangka panjang, kemudian data driven insights untuk manajemen. Lalu, tapi terdapat tantangan juga dari audit berkelanjutan, yaitu karena kompleksitas integrasi sistem TI dan data audit, terdapat overload informasi jika terdapat terlalu banyak notifikasi, lalu tingkat kesiapan auditor yang belum familiar dengan konsep ini, dan kebutuhan investasi awal untuk teknologi dan pelatihan. Lalu, hubungannya antara teknik audit berbasis komputer dengan audit berkelanjutan ini, yaitu keduanya itu tuh bukan dua hal yang terpisah, tetapi mereka itu saling melengkapi. Nah, kalau TABK itu kan adalah alat yang digunakan dalam proses audit, sedangkan dari audit berkelanjutan itu adalah pendekatan atau strategi audit yang seringkali mengandalkan TABK untuk melakukan pelaksanaannya. Nah, contohnya, auditor itu gunain GIS seperti ACL atau ADIA itu tuh sebagai bagian dari audit berkelanjutan untuk memantau transaksi harian. Lalu EAM atau Embedded Audit Module itu adalah teknik dari TABK yang cocok digunakan untuk sistem audit berkelanjutan karena dia itu tuh bekerja secara otomatis dan real time. Nah, pemahaman dan kemampuan menggunakan teknik audit bantuan komputer dan audit berkelanjutan ini tuh menjadi kompetensi wajib bagi auditor masa kini, terutama dalam audit sistem informasi. Jadi dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi yang cepat, auditor itu dituntut untuk meningkatkan literasi teknologi, memanfaatkan sistem audit berbasis digital, dan menerapkan prinsip audit yang responsif dan adaptif terhadap dinamika bisnis dan risiko yang terus berubah. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.